kita punya anak yang berjenis kelamin perempuan, alhamdulillah. Dan selama kehamilan itu aku tuh terus semangat, terus senang karena di situ tuh ada suami yang benar-benar dukung aku, yang benar-benar support aku, yang selalu sayang sama aku, semangatin aku, kasih apa yang aku mau selagi dia bisa. Karena support suami itu, dukungan suami itu paling penting ya dalam kehamilan, apalagi untuk kebahagiaan sang ibu yang sedang hamil. Jangan lupa juga doa. Dan selama kehamilan itu aku pernah ada yang nanya kan ngelakuin amalan apa aja sih atau doa apa aja. Jadi aku tuh cuma setiap habis sholat itu sering baca surat Ar-Rahman, Yasin, ya pokoknya baca Al-Quran sambil niat di dalam hati Allah, semoga aku bisa ngelahirin normal, semoga anak aku sehat walafiat akunya juga. Terus aja, dan aku baca yang doa dari ibu mertua aku itu, aku amalin setiap hari dari sampai 9 bulan. Singkat cerita, kita tuh udah 9 bulan ya, hamil 9 bulan, jadi aku tuh pulang kampung, aku tuh periksa lagi kan, ternyata katanya itu sebelum melahirkan ibu hamil itu harus cek darah dulu karena mau lihat di situ tuh si kandungannya baik enggak, posisinya baik enggak, atau si ibu hamilnya tuh kondisinya baik atau enggak. Itu tuh yang bakal nentuin kita bakal lahiran normal atau disesar. Oke, jadi kan waktu itu kita ke puskesmas ya, tapi di sana tuh nggak bisa kita ya udah beberapa kali aku datang katanya adalah alasan gitu ya, jadi nggak bisa. Terus aku ke bidan kan, bidan terdekat di sana tuh bisa cek darah karena tempat tinggal tuh masih perkampungannya, jadi di sana tuh ada bidan. Aku cek darah dan bisa lihat hasil hari itu juga, ternyata HB aku itu cuma 4,2. 4,2 itu rendah banget karena normalnya itu adalah 12, minimal itu 10 buat ngelahirin normal ataupun sesar. Aku cuma 4,2, pantesan aja aku yang sampai lemes banget, setiap jalan juga aku ngos-ngosan guys. Terus kita pulang ke rumah kan, kita urus surat-surat karena aku tuh pakai KIS ya atau BPJS. Di situ suami aku mencoba tegar, negarin aku, kuatin aku, padahal aku yang udah sedih banget, aku tuh kayak nggak percaya, suami aku juga sama. Alhamdulillah surat-surat udah beres, aku juga bilang ke orang tua, mereka juga coba kuatin aku. Akhirnya aku jalan ke, setelah semuanya rapi, aku jalan ke rumah sakit ya, aku ngantar keluarga aku, terutama suami aku. Di rumah sakit pertama itu kita tuh kayak dipersulit, dan akhirnya aku nggak bisa ke rumah sakit kedua, aku tuh nggak bisa juga karena bilang stoknya habis. Rumah sakit ketiga katanya rumah sakit penuh, ya Masya Allah banget. Aku sampai pulang hari dulu, aku jadi pulang dulu ke kampung, besok aku berangkat lagi. Dan akhirnya aku dilarikan ke RSUD Bekasi atau Cibitung gitu ya, dan di sana alhamdulillah aku ditanganin. Habis 4 kantong darah atau 5 kantong darah gitu ya, 4 kantong darah. Dan ternyata kalian tahu kan, ditusuk jarum infus itu masih biasa menurut aku ya, yang udah sering ke rumah sakit. Tapi kalau ditusuk jarum transfusi itu yang isinya darah itu tuh rasanya tuh kayak dicubit ke aku ya, berat gitu, nggak enteng. Dan transfusi itu berlangsung sekitar 4 hari ya atau 5 hari. Habis itu alhamdulillah kan udah selesai ya, aku seneng. Nah di situ tuh setelah 4 hari atau 5 hari itu kok kata aku ya terasa kayak orang ambeien ngejen gitu ya, kayak sakit perut aku. Kan malamnya juga aku sambil iseng-iseng, aku katanya ada metode itu melahirkan Maryam ya, yang pokoknya kalian bisa cek aja di YouTube, metode melahirkan Maryam. Jadi itu kita ngelakuin gerakan-gerakan yang kayak gini, turun naik, itu tuh katanya bakal mempermudah ngelahirin normal. Aku lakuin dan ternyata itu tuh benar-benar nurunin bayi aku ke bawah. Dan aku besok kali dicek, pertama aku dikasih obat kan, kata aku perut aku sakit banget, ternyata nggak hilang. Besok aku dikasih obat lagi, dan si perawat-perawatnya itu bilang kalau sakitnya nggak hilang berarti besok dicek mau melahirkan atau enggak. Kalau sakitnya hilang berarti itu cuma sakit biasa. Ternyata sakitnya tuh nggak hilang, dan aku dicek itu udah pembukaan juga, alhamdulillah. Aku sempat nggak percaya gitu ya, padahal di kampung tuh aku udah kayak oh mau ke bidan ini lahirannya, nanti mau di sini gitu ya, tapi anak itu maunya lahiran di rumah sakit, ternyata yang gratis, alhamdulillah, anak yang pengertian. Akhirnya aku bilang ke keluarga aku di kampung kan, keluarga suami aku juga, mereka antusias, mereka dukung, dan mereka juga berdoa sambil ada juga yang langsung ke rumah sakit, kita nyiapin semuanya. Habis itu paginya itu pembukaan 2, aku pas pembukaan 4, kalau di rumah sakit itu pembukaan 4 baru dibawa ke ruang melahirkan ya. Jadi pas pembukaan 4 ya kalian tahu kan rasanya gimana pembukaan itu, pokoknya nggak bisa diungkapin, kayak tulang aku dipatah-patahin tapi nggak patah-patah kalau kata aku, kayak mules tapi ya bukan mules. Abis itu aku ke ruang kan, dan di situ ibu aku udah datang. Pas itu dokter suruh milih, aku mau milih ditemenin suami aku atau sama ibu aku, dan aku milih di situ suami aku karena aku pikir kalau suami aku itu bisa aku jemput kan, tarik gigit. Habis itu udah kan,
Dan dokternya itu bilang, dokter itu jadi kalau di rumah sakit itu ternyata nggak kayak di bidan kan yang kayak ditemenin gitu. Kalau itu kan nanti jadi cuma sekedar ngecek aja. Jadi di situ aku berjuang sama suami aku doang. Di situ suami aku selama aku pembukaan ya, dari pembukaan 4 sampai pembukaan terakhir, dia tuh udah nyiapin madu, air kelapa, roti tawar. Jadi selama pembukaan kan, pembukaan itu kita sakit ya, nanti ada jedanya dimana kita tuh nggak sakit. Dan di nggak sakit itu suami aku nyuapin aku madu atau air kelapa, air putih, atau nyuapin aku roti tawar. Jadi aku tuh di situ seger kan, bisa nambah tenaga aku. Alhamdulillah katanya di situ bilang, oh ya mbak, boleh ya katanya ngeden, tapi mbak nggak boleh nggak sampai bersuara, nggak usah ngedenin mbak katanya. Mbak cukup tarik nafas, buang dari mulut. Betapa sakitnya nahannya. Kalau orang mules aja gitu mau ya, nahannya itu gimana. Dan itu mau ngelahirin, itu pertama kali aku ngelahirin ya, anak pertama aku. Dan di situ pokoknya penuh drama kayak di sinetron gitu, penuh perjuangan. Aku sampai sekarang aku nggak bakal lupa kebaikan suami aku, semua yang udah bantu aku ternyata. Dan pembukaan terakhir aku tuh di situ yang udah kayak antara hidup dan mati ya kalau menurut aku. Dan di situ tuh aku tuh udah setelah digunting, ada 2 dokter yang bilang ini harusnya di aku tuh sesar, tapi ada dokter yang bilang tunggu beberapa menit, si mbak ini bisa ngelahirin normal kok gitu. Jadi suami aku tuh di situ suruh keluar, suami aku yang udah panik, udah nangis, suami aku keluar. Dan di situ aku didorong 2 perawat atau 3 perawat yang nunggu, satu di pintunya itu, satu aku didorong sekelilingnya, aku juga dipimpin gitu ya, harus kayak gini. Akhirnya anak aku itu keluar dengan selamat setelah perjuangan. Oh iya, motivasi aku itu saat ngelahirin normal, aku tuh pernah baca-baca gitu. Jadi kita tuh mikir di situ bukan cuma kita. Jadi saat kita ngerasain sakit, kita tuh jangan nyerah. Kita mikir yang berjuang itu bukan cuma kita, tapi anak kita juga berjuang buat ngelewatin pintu-pintu kita menuju luar. Jadi kita tuh harus semangat. Anak aku keluar, habis itu aku dijahit selesai, alhamdulillah. Dan aku langsung disuruh jalan sendiri. Kalau di rumah sakit itu katanya bilang kita biar kuat. Habis itu aku langsung ke ruang ibu-ibu hamil kan. Setelah aku keluar, alhamdulillah anakku lahir dengan sempurna dan sehat. Anak aku perempuan. Itu aku kabarin, dan suami aku juga kabarin ke seluruh keluarga kita, teman-teman kita, alhamdulillah semuanya senang. Keesokan harinya aku tuh udah boleh pulang karena aku tuh udah seger. Kalau di rumah sakit aku tuh jalan-jalan sendiri setelah ngelahirin. Habis itu aku pulang di rumah, aku tuh naik mobil ke rumah. Sampai di rumah selang 1 minggu kepala aku sakit parah banget di sebelah sini ya, 1 malam. Dan keesokan harinya aku udah coba minum obat kan, aku kasih juga balsam atau minyak kayu putih karena di situ aku lagi ngurus anak kan. Jadi aku nggak sempet yang kemana-mana juga karena aku pikir sakit kepala biasa. Jadi aku tuh nggak sampai panggil bidan atau dokter gitu. Pas besoknya aku lagi duduk di ruang tamu sama suami aku sama anak aku. Habis itu aku langsung yang jatuh pingsan dan aku nggak sadar lagi. Ternyata menurut suami aku, cerita suami aku dan orang-orang tuh di situ pingsan dan kejang-kejang. Mulut aku yang ini tuh gigi aku sampai yang bekas didongkel-dongkel sama suami aku tuh katanya udah berbusa. Masya Allah banget ya. Dan ternyata aku langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya aku tuh yang sampai setengah sadar, terus suami itu tuh nggak sadar, aku udah lupa sama semuanya. Ternyata ya aku didiagnosa kalau aku tuh kena epilepsi di rumah sakit pertama ya, Sentra Medika atau Cikarang Medika gitu. Abis itu aku selama beberapa hari, jadi itu di sana tuh lidah aku sampai yang sebelah sini tuh udah berdarah banget, udah nggak bisa nelan apa-apa, cuma bisa air pakai sedotan. Aku juga cuma makan sun dicairin, aku telan. Di situ beberapa hari aku tuh nggak sadar. Yang aku ingat itu cuma suami aku pas lagi nemenin aku lahiran. Itu tuh cobaan yang benar-benar ya, semoga aja semua cobaan itu buat ngapusin semua dosa-dosa aku selama ini sama suami aku. Kita semua, aku sempat kayak nggak percaya gitu ya, kita tuh masih muda, kita baru nikah tapi udah dikasih ujian seberat ini. Tapi semua keluarga aku cuma nguatin aku. Dan situ suami aku yang sampai suami aku tuh paling habis itu kita di situ aku nggak sadar. Akhirnya aku mulai sadar, alhamdulillah. Dan di situ kan udah mendingan ya, cuma di situ menurut aku penanganannya ya nggak sampai yang kayak di CT scan. Kalau aku habis itu aku pulang ke rumah, dan di rumah ternyata aku kambuh lagi. Di situ aku dilariin lagi ke rumah sakit yang aku waktu itu ngelahirinnya, di RSUD Cibitung atau Bekasi itu ya, aku lupa. Aku dilarikan ke sana, langsung aku masuk ke ICU. Dan situ aku nggak dapet kamar selama 1 hari 1 malam dalam keadaan aku yang udah
gak kuat, aku sampai udah ngomong aku nyerah aja, terserah Allah mau ambil nyawa aku atau enggak. Sekarang aku sampai suami aku yang udah lelah, udah sedih, campur aduk. Di situ alhamdulillah aku dapet kamar, terus aku di CT scan karena aku pikir mungkin aku ini ada saraf-saraf yang putus, ternyata enggak ada, aku tuh normal, cuma itu emang penyakit ngelahirin katanya. Alhamdulillah sampai beberapa hari aku di rumah sakit, aku ditemenin sama ibu aku sama suami aku, kadang mertua aku juga ke situ dan keluarga aku yang lainnya. Aku bersyukur punya keluarga yang begitu sayang sama aku, peduli sama aku, yang mau direpotin sama aku. Kita tuh pulang ke rumah selesai itu, dan sampai 4 bulan setelah ngelahirin aku tuh masih yang sakit-sakitan, aku masih yang lemah, dan terakhir aku tuh kena penyakit campak Jerman. Jadi tubuh aku tuh pada bentol-bentol, mentung-mentung gitu, itu lebih dari cacar ya, rasanya tuh gatel, panas, dingin, meriangin. Aku berobat sini situ tuh nggak ada yang tahu ya itu aku kenapa, katanya cuma penyakit kulit. Akhirnya aku berobat di daerah Kebayuran sana, Karawang ya. Dokternya itu namanya Dokter Ferdi, itu di diagnosa aku tuh penyakit campak Jerman, dan alhamdulillah di sana tuh obatnya manjur ya, langsung aku tuh minum dan aku tuh sembuh. Dan alhamdulillah itu perjuangan aku sembuh sampai sekarang. Doain ya, semoga aku nggak sakit-sakitan lagi, aku bisa ngurus anak sama suami aku, ngurus anak aku, mendidik anak aku sampai besar. Kayak itu aja cerita aku, perjuangan aku. Semoga kalian yang lagi hamil atau yang lagi berjuang hamil, segera hamil, dan yang lagi hamil bisa melahirkan dengan sehat walafiat, ibu serta anak selamat. Semangat berjuang. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.